benarkah kau sungguh ada dalam genggamku, oh sayang. Gue kira lo ada di genggaman gue, ternyata selama ini lo gak ada sama sekali di genggaman gue. Udah capek mengagumi orang yang gak pernah nyadar aku tuh ada. Toxic relationship yang kayak gak pernah dihargain, ya kan? Aku kira selama ini tuh lo ngerasain hal yang sama, tapi ternyata lo cuma nanggep gue buat apa ya, ngisi kekosongan lo doang gitu kali ya. Halo, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, Mas Dona Maula ya, saya izin duduk Vincent lagi seperti biasa ya. Artinya kalau udah duduk Vincent gini, udah di kamar yang nyaman ini, sudah PW sekali. Artinya gue sudah kedatangan teman-teman yang keren-keren. Dan hari ini gue kedatangan seorang musisi yang ternyata punya EP baru. Tapi kita langsung tanya-tanya aja, kita pengen ngobrol sebenarnya sama Aurelia. Seru ya, disambutnya meriah banget loh ini. Seru. Hei, Anda yang di belakang, tolong. Kamu yang namanya juga Aurelia, tolong semangat dong. Semangat, dia namanya juga sama. Oh, namanya soalnya. sama, Namanya Aurelia sama juga. Iya. Salam kenal. Aurelia, selamat datang di Chamber Talks. Terima kasih banyak. Akhirnya kedatangan Aurelia kita di sini. Gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang di Bandung kan kamu? Aku emang di Bandung. Emang stay di Bandung? Emang stay di Bandung. Emang tinggal di Bandung, hidup di Bandung dari lahir sampai sekarang. Oh iya? Jadi Born and raised. Emang Bandung pisan lah. Anjir, iya mah lain di welkeun geus well. Ti orok ieu mah geus well. Aurel, aku mau sebelum kita mulai ngobrol, aku mau ngasih congrats dulu. Thank you untuk so EP much. Ilusi. Terima kasih banyak. Ini loh. ada beberapa lagu di Yes. dalamnya, ada beberapa yang sudah kamu rilis, Betul. ada yang baru juga. Tapi tell us a bit, gimana nih? Ilusi ini kenapa namanya Ilusi? Terus story-nya sebenarnya tentang apa sih? Oke, jadi sebenarnya Ilusi ini tuh before Ilusinya aku kan udah ngerilis beberapa lagu kan. Dan memang hampir semua lagu yang aku tulis tuh tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Betul. Saya nyadar gitu. Iya. Semuanya tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Entah karena memang aku selalu mengalami itu atau gimana. Jadi emang tanpa disadari semuanya it's all about cinta bertepuk sebelah tangan. Iya, sampai akhirnya aku nulis, aku punya mimpi untuk bisa punya EP kan. Oke. Terus aku kayak, aduh aku nggak mau nih cuman ngeluarin EP doang, tapi nggak ada ceritanya, nggak ada apa sih yang mau disampaikan sama si EP-nya ini. Akhirnya kayak dari sebelum aku nulis lagu-lagu yang baru, aku udah kayak, oke, let's make EP about ilusi aja. Oke, kalau gitu kita fokus aja tentang ilusi. Kenapa aku bisa dapet itu? Karena emang balik lagi kan, aku nyadar lagu aku tentang cinta bertepuk sebelah tangan semua. Dari Aku Pamit, single pertama, terus ke Apa Lagi, ke Langkah Ragu, semuanya tentang itu. Tapi penyampaian ceritanya beda. Kayak si Aku Pamit ini udah capek mengagumi orang yang gak pernah nyadar aku tuh ada. Terus di Apa Lagi tentang toxic relationship yang kayak gak pernah dihargain, ya kan? Kayak itu kayak jadi sama-sama aja gitu semuanya. Langkah Ragu tentang perbedaan, akhirnya kita nggak bisa bareng-bareng. Terus akhirnya aku nulis ke Pandai Bicara. Pandai Bicara ini tuh, kalau aku memang kalau nulis lagu tuh nggak bisa dipaksain gitu. Kayak aku memang punya konsep nih ilusi, tapi aku nggak bisa maksain yang kayak, aduh aku pokoknya harus bikin lagu tentang ini tuh nggak bisa. Jadi emang harus let it flow, harus ada momennya. Dan kebetulan waktu itu ada momennya. Ada momennya. Lagi deket nih sama orang lah, sama itu. Lagi deket, tapi ternyata orangnya gak jelas banget. Kerjaannya datang dan pergi. Terus yang kayak kadang ada, kadang enggak. Terus slow respon banget, terus tiba-tiba hilang, terus apa. Terus akhirnya kayak, oke, let's make a song about this situation. Dan ternyata masih nyambung juga. Aku kira selama ini tuh lo ngerasain hal yang sama, tapi ternyata lo cuma nanggep gue buat apa ya, ngisi kekosongan lo doang gitu kali ya. Tempat singgah. Iya. Terus jadilah Pandai Bicara. Yang ternyata konsepnya pun masih sama-sama kayak
Gue kira lo ada di genggaman gue, ternyata selama ini lo nggak ada sama sekali di genggaman gue, gitu. Oke. Terus beralihlah, itu kan udah ada 4 lagu kan. Kalau aku pamit itu, aku bikin new version. Jadi emang sebelumnya tuh udah pernah ada. Iya, ini tuh kamu pernah rilis dan kamu rilis ulang, tapi agak lebih sad gitu. Yes, aku bikin vibes-nya lebih kayak agak Korea gitu. Lebih mendayu-dayu, lebih kayak sakitnya lebih pengen dirasain sama aku. Jadi bikin new version di Aku Pamit. Terus udah ada 4 lagu nih. Aku masih kekurangan 1 track lagi kan. Karena aku goals-nya emang ada 5 lagu di EP. Aku kekurangan 1 lagu. Terus sampai H-1 aku nge-schedule untuk rekaman tuh aku masih belum punya materi. Oh ya? Sama sekali. Aku masih belum tahu aku mau bawain lagu apa. Emang aku udah ada sih kayak beberapa yang aku ada di draft aku lah, tapi aku nggak ngerasa itu cocok gitu. Karena kamu yang nulis kan? Karena aku yang nulis. Jadi aku nggak ngerasa itu cocok untuk penyampaian semua ceritanya. Akhirnya di hari H aku rekaman, itu sebelum teman-temanku datang ke rumah, karena aku emang rekaman si lagu ini di rumah kan. Ya, aku punya mini studio gitu. Nice. Sebelum teman-temanku datang untuk rekaman about 2 hours before, itu aku baru nulis lagunya. Dan aku memutuskan, oke, kita bikin lagu buat introduction aja, pendek, liriknya kita jelasin tentang ilusi itu apa arti dari ilusi, kan di liriknya, benarkah kau sungguh ada dalam genggamku, oh sayang, liriknya kayak gitu. Jadi tuh beneran aku tulis 2 jam sebelum rekaman. Terus aku rekaman, itu mixing masteringnya terjadi di hari itu juga. Jadi bener-bener lagu Ilusi ini, itu dari songwriting sampai mixing mastering kurang dari 1 hari. Damn. Gitu, cerita di balik Ilusi. Ini unik nih. Jadi lagu Ilusi ini kalau aku nggak salah ingat ya, Ilusi itu cuma 1 menit 20-an. Betul. Ya, cuma 1 menit 21, nggak 1 menit 20 gitu. Dan itu tuh pas aku dengerin gitu kan, aku preview, oh Aurelia gini. Oke. Pas aku buka EP-nya, ternyata ada lagu-lagu yang sudah dirilis sebelumnya gitu kan. Aku dengerin dari awal. Pas aku sampai di lagu pertama, baru di Ilusi. Oh iya, tau connect song. Tar dulu nih. Spotify gue error bagaimana ini? Oh ternyata 121 doang, cuma 1 menit 21, dan itu untuk intro. Untuk intro, buat ngejelasin, karena kan memang si vibes lagu dari kelimanya tuh beda-beda banget ya. Semua vibes lagunya tuh beda. Cuma aku tuh pengen ada sesuatu yang bisa setidaknya menyampaikan lah poin utama dari Ilusi itu apa. Terus akhirnya, aku kekurangan track, tapi sepertinya kekurangan track ini bisa aku jadikan sebagai keuntungan lah ya, buat menjelaskan lah gitu. Jadi aku bikin aja lagu pendek buat introduction. Jadi ini tuh adalah jembatan antara Aurelia dengan makna Ilusinya. Ini jembatan itu si karya pertama ini, Ilusi. Baru setelahnya di perjalanannya ada Langkah Ragu, Pandai Bicara, Apalagi, Sampai Aku Pamit. Betul. Nice. Begitu ceritanya. Oke. Nah, ini tuh semua kamu tulis sendiri atau kamu ada beberapa lagu yang bareng sama yang lain? Semuanya aku tulis sendiri, tapi kalau untuk di Apalagi, itu kan aku collab tuh, ada bagian rapnya bahasa Inggris, jadi itu dibantuin songwritingnya sama kolaboratorku waktu itu, Crispy Keith. Crispy Keith, itu Kak sama Kak nulisnya kan? Yeah, Crispy Keith. Kak. Crispy Keith dia yang bantuin di songwriting Apalagi. Gitu. Oke. Terus kamu tadi sempat bilang bahwa kamu take lagu-lagu di EP ini di mini studio kamu di rumah. Itu cuman buat yang Ilusi sih sebenarnya. Ilusi doang. Sisanya enggak. Sisanya di studio beneran. Di Bandung. Di Bandung. Di mana? Aku rekamannya di DB Studio, tahu nggak, yang di Batu Nunggal. Yes. Di situ rekamannya. Kami para musisi pasti pernah bermula di DB. Percaya nggak percaya deh. Kamu sama siapa? Afoy? Sama Afoy, sama Kang Afoy. Kang Afoy. Shout out Kang Afoy. Kalau aku biasanya sama Kang Adiu. Oh gitu. Ada satu lagi gitu, Kang Adiu. Jadi itulah di Batu Nunggal. Di Batu Nunggal. Oke. Mixing mastering di Bandung juga? Mixing mastering di Bandung. Ini ada unique story-nya lagi. Coba. Gimana? Jadi, aku tuh rekaman Langkah Ragu dan Apalagi itu benar-benar hampir semua laguku emang produksi sendiri sih, maksudnya dari music production dan bla 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 itu semuanya sendiri. Terus ya dibantuin sama teman-temanku of course. Nah untuk bagian mixing masteringnya tebak disupport sama siapa? Siapa, nggak tahu. Sama dosen aku.
Hah? Jadi yang mixing mastering lagu Apalagi dan Langkah Ragu itu adalah dosen aku. Kamu jurusan musik? Aku jurusan perfilman, televisi dan film. Wow, oke. Dan emang dosen aku ini tuh dia memang bergerak di bidang musik juga. Terus dia tahu aku lagi punya project, terus kayak ya udah sini saya bantuin aja buat mixing masteringnya, terus dibantuin akhirnya. Mixing mastering 2 lagu itu, terus kayak I love you so much Pak Pandu, terima kasih dosen terbaik saya. Shout out buat Pak Pandu. Nice. Shout out Pak Pandu. Akhirnya sekarang jadi dosbing skripsi saya. Oh iya. Iya akhirnya. Aman dong. Kan Sumpah, iya. Udah kenal mah ya. Asli. Oke. Tadi banyak cerita-cerita seru dan ternyata dibantuin sama dosennya, ada Pak Pandu tadi. Music productionnya gimana? Music productionnya itu aku dibantuin sama teman-teman dekatku. Jadi emang alhamdulillahnya nih, aku kan memang benar-benar mulai fokus banget bermusik tuh waktu aku masuk kuliah. Oke. Dari awal semester 1 tuh aku udah ketemu sama satu orang yang ternyata kita punya satu visi misi yang sama. Terus cara bermusik kita juga sama, namanya Akbar. Terus dia juga sampai sekarang jadi gitarisku. Terus ya dibantuin sama dia music productionnya. Aku nulis lagu nih, aku punya visualisasi seperti ini, aku pengen musiknya kayak gini. Dia yang akhirnya bisa merealisasikan apa yang aku mau. Terus akhirnya ada Dani juga yang bantuin, temanku juga, Arvin. Pokoknya emang teman-teman deket aja sih, sebenarnya teman-teman kampusku yang involved di music production, di production semuanya kayak gitu. Berarti secara tidak langsung kamu nyadar nggak bahwa the community gitu ya, orang-orang sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu adalah salah satu, bukan cuman sumber energi, tapi juga yang membantu ngeluarin apa yang ada di sini menjadi nyata gitu. Banget. Aku yakin banget kalau nggak ada mereka, aku nggak akan ada di sini sekarang, nggak akan ada di podcast ini sekarang without them. Tepuk tangan buat tim produksinya Aurelia. Keren. Plus support juga dari komunitas musik Vkom sih di kampus emang. Komunitas musik dari Vkom. Karena aku di Vkom kan. Best banget mereka. saya agak sedikit ya merasa bahwa bener the world is still in a better state gitu. Karena ternyata masih ada loh orang-orang yang sangat suportif gitu mendukung karya. Betul banget. Keren. Itu satu hal yang benar-benar istimewa dan aku ngerasa sesuatu yang aku banggain aja sih, maksudnya aku ngerasanya ya tanpa mereka aku nggak akan bisa ada di sini sekarang ya nggak sih? Benar. Jadi sangat istimewa lah mereka ini. Oke. Ngomong-ngomong istimewa, kamu punya nggak harapan tersendiri karena kamu yang konsep, kamu yang nulis, kamu yang involved in the production juga gitu. Kamu punya nggak sebuah harapan tersendiri orang-orang pendengar kamu, pendengar setianya Aurelia tuh bakal dapat apa sih setelah mendengarkan EP Ilusi? Aku sih pengennya teman-teman yang mendengarkan EP-ku atau karya-karyaku tuh bisa bisa mengerti cerita yang ingin aku sampaikan. Tapi selain ngerti juga mereka bisa kayak merasakan rasa dari si lagunya itu loh. Kayak bisa relate. Nah, itu dia yang aku cari dari tadi katanya. Bisa relate. Karena walaupun aku nulis lagunya based on my experience, tapi aku pengen banget semua karyaku tuh bisa diinterpretasikan sesuai dengan pengalaman teman-teman pendengar masing-masing sih gitu. Jadi aku pengennya kayak karya-karyaku tuh bisa merepresentasikan apa yang ada di dalam hati dan perasaan teman-teman pendengar aku gitu sih. Amin ya rabbal alamin. Oke, Aurelia, EP Ilusi dan semua karya kamu udah bisa dengerin di mana sih dan ditonton di mana kalau mau tahu? Oke. EP-ku sudah bisa didengerin di all music digital streaming platform. Sudah bisa di semuanya. Di YouTube juga ada, Spotify semuanya ada. Terus sudah ada juga music video buat Apalagi. Oh, udah ada MV-nya? Ada MV-nya. Itu juga produksinya sama teman-temanku. Gile. Bener-bener teman-teman aku, karena aku kuliah di perfilman kan. Jadi mereka kayak, jadi mereka kayak, let's go kita bikin MV. Terus kayak, oke, let's go kita bikin MV. Gitu. Menyenangkan sekali ya kuliahnya. Luar biasa. Oke, di radio juga udah ada kan? Udah ada. Nih, jangan lupa the request juga di radio-radio yang sayang kalian semuanya.
biar chart nomor 1 Aurelia. Amin. Terima kasih lo sudah didukung seperti itu. Kita sesama industri kreatif harus saling mendukung. Betul. Itu dia. Betul sekali. Kalau saya ngomong Aurelia bukan Aurelia Anda. Jangan menengok. Gitu. Oke, Aurelia, Yes. tadi kita udah ngomongin mengenai EP Ilusi, kita udah ngomongin mengenai karya-karya kamu. Sekarang aku mau ngajak kamu walking down the memory lane. Aurelia itu seperti apa? Tapi seperti biasa nih teman-teman, nah yang namanya kamar Raffi Andika, dasar orang yang suka nyemil, dikirimin cemilan sama Lenis Teras seperti biasa. Terima kasih. Kalau kamu nyemil silakan, ada yang asin, ada yang manis, ada yang pedas. Oke. Kenapa dari tadi botol saya? Sebenarnya dari tadi emang pandangan aku udah ke situ ya. Ini kayaknya enak banget nih kelihatannya dari sini. Ketika kamu ngomong ada sedikit gini-gini. Oh iya. Tenang. Jadi aku punya teman juga si Shakira tuh kalau kesini, Shakira Jasmine, dia kalau kesini bukan mau ngobrol, duduk di sini dia nyemil ini. Wah, itulah. Tentu ingin geus kadieu mah syuting. Oke. Aku mau nanya sih satu sama kamu karena karya-karya kamu tuh sangat personal gitu ya. Seberapa personal hubungan antara Aurelia dengan musik? Itu cukup sulit untuk dideskripsikan karena aku udah terjun di bidang ini cukup lama sih sebenarnya. Oke. FYI banget, aku udah mulai les nyanyi tuh dari aku umur 3 atau 4 tahun tuh aku udah mulai les nyanyi. Serius. Kamu 3 tahun ngomong apa itu? Itu dia. Itu pertanyaan semua orang dan bahkan aku pun gak inget kayak awal mula aku bisa nyanyi itu kayak gimana, tapi sampai sekarang emang aku gak berhenti les nyanyi. Jadi emang sepanjang ingatan aku tuh aku ada schedule untuk les nyanyi setiap minggunya tuh selalu ada sampai detik ini. Walaupun emang kayak pernah sih vakum dulu kayak 2 tahun gak les pernah, tapi sekarang udah mulai lagi. Nah, terus aku penasaran kan karena semua orang tuh nanya gimana caranya bisa tiba-tiba les nyanyi dari umur segitu. Itu dia. Ya kan? Itu kayak pertanyaan semua orang. Aku juga jadi mempertanyakan hal itu. Terus aku nanya ke mama, bagaimana sih sebenarnya awal mulanya aku bisa terjun di dunia nyanyi dan musik ini? Betul. Ternyata katanya sih, jadi waktu itu tuh lagi ada event di mall gitu di Bandung. Entah itu event kayak pop up store atau apa, aku nggak ngerti. Pokoknya ada event musiknya gitu. Terus tiba-tiba aku berlari dan naik ke atas panggung itu. Terus kayak aku, aduh kayak narsis banget ya kesannya gue dari kecil. Itu kamu masih kecil berarti sebelum umur 3 tahun? Mungkin di umuran segitu ya, umuran 3 tahunan gitu. Wow. Terus tiba-tiba kata mama aku minta untuk belajar nyanyi, belajar les nyanyi. Terus akhirnya aku dimasukin ke Elvas Singer. Iya. Waktu akhirnya dimasukin ke situ dari kecil. Jadi emang dari kecil tuh aku udah terbiasa untuk bukan manggung sih, lebih ke terbiasa untuk tampil di depan banyak orang, nyanyi, bermusik, kenal sama musik-musik gitu ya, sama suara-suara bunyi-bunyi tuh emang udah terbiasa dari kecil. Gitu sih. Terus tanpa disadari memang akhirnya itu sudah menjadi bagian dari kehidupanku. Terus aku merasa itu udah jadi bagian dari jiwa aku juga. Dan ternyata aku jatuh cinta di situ dan emang aku pengen serius di situ dan iya, berarti musik itu adalah sudah menjadi jiwa aku dan kayak keinginan aku untuk serius di situ tuh kayak udah banget gitu. Emang udah part of my life banget lah musik buat aku. Oke, berarti kalau ditanya apa hubungan kamu dan sepersonal apa kamu sama musik itu up close and personalnya berarti sangat dekat ya? Sangat banget. Sangat sedekat itu sih, sangat sepersonal itu karena apa ya, aku ngerasanya jadi aku mengekspresikan diri aku selalu lewat musik. Kayak nulis lagu misalkan, atau mungkin bahkan sekedar cuman dengerin lagu doang, atau kayak aku enjoy banget datang ke konser, nonton festival, atau aku bahkan dari kecil pun sudah nonton film-film musikal kayak High School Musical, Camp Rock, kayak gitu-gitu. ASM 1, 2, 3, parah. Camp Rock 1, 2. Iya, aku nonton banget. Jadi emang dari kecil tuh sudah sangat familiar banget loh sama semua yang berhubungan sama musik. Jadi kayak sedekat itu dan secinta itu akhirnya sama musik. Keluarga ada yang musisi? Enggak. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Untuk keluarganya Aurelia, tidak ada yang satupun yang musisi, tapi beliau
dijerumuskan gitu ya, didorong untuk bermusik dari umur 3 tahun. Ini menarik nih. Tapi sebenarnya kayak gak pernah ada paksaan juga dari keluargaku, karena memang mereka tuh mendukung apa yang aku inginkan aja sih. Jadi emang gak pernah dipaksa sama mereka untuk kamu harus bermusik, kamu harus kayak gini, tuh gak ada. Jadi memang alhamdulillahnya tuh mereka benar-benar support banget sama semua yang aku pengen. Dan kebetulan memang aku pengennya di musik. Dan gak ada sih memang keluarga aku yang bermusik. Aku senangnya di situ walaupun gak ada yang bermusik, tapi aku tetap didukung di situ tuh kayak thank you so much. That's a blessing. Itu gift banget gitu. Sangat. Aku izin minum ya. Silakan. Mau sambil ini lagi juga boleh. Mengenai musik dan penulisan deh gitu. Kamu kan pernah les nyanyi tadi. Ya. Apakah kamu juga pernah les alat musik? Pernah sih, aku les main gitar sebulan doang gitu sih kayaknya. Tapi kayak gak betah. Les gitar sebulan tapi gak betah. Tapi aku bisa main gitar. Cuman emang yang gak sejago itu sih pada akhirnya. Tapi pas dilesin tuh kayak, aduh nggak deh kayaknya. Karena teori betah. dulu, ini dulu. Karena teori dulu kan. Iya. Terus kalau les alat musik itu kan harus pelan-pelan. Belajarnya dari awal banget. Aku tuh gerasa gerusuk gitu loh anaknya, kayak pengen cepet-cepetan gitu. Paham. Jadi nggak nyaman. Terus pernah les piano juga tapi udah lama banget kayaknya. Waktu masih kecil TK atau SD. 2 bulan ini lebih lama. Waduh, enggak dong. Ya ini sebulan. Itu tangannya juga masih nggak bisa gini ya sebenarnya. Oke. Kalau proses kamu nulis lagu gimana? Prosesku nulis lagu tuh aku nggak bisa maksain sih sebenarnya. Nah itu kan tadi kamu bilang sesuai mood nih. Apakah kamu ambil gitar terus kamu nyanyi? Apa kamu voice note apa gimana? Aku tuh kalau nulis lagu biasanya aku tuh kan karena kalau nulis lagu nggak bisa dipaksain nih. Jadi emang kayak kalau lagi kepikiran itu harus langsung ditembak. Jadi misalkan aku lagi nyetir nih. Tiba-tiba aku kepikiran ada lirik dan ada melodi, itu langsung aku voice note, langsung aku record. Terus dari situ baru mulai aku kembangkan lah, oh kayaknya ini bisa nih jadi lagu yang potensial, baru dikembangin kayak gitu sih. Jadi kalau aku nulis lagu paling yang kayak lagi mandi, terus tiba-tiba kepikiran, oke, ini bisa jadi lagu, langsung di voice note, langsung ditulis, kayak gitu. Karena kamu tadi ngomong voice note, aku jadi kepikiran. Nih, kamu sama apa enggak sama aku ya? Seberapa uniknya kamu dalam menulis lagu nih? Tempat teraneh menurut kamu mendapatkan inspirasi lagi ngapain? Atau lagi di mana? Lagi pup sih. Itu sih. Itu saking itu aneh dan semua orang mengalami, jadi sudah tidak aneh lagi. Udah gak aneh. Karena aku juga itu lagi Aduh, itu sering banget lagi. Handphone di sana. Tapi saya lagi ini. Jadi sambil plung. Terus kalau udah kayak gitu gimana? Kalau misalnya kayak udah lagi kebayang gitu, kan? lagi dalam situasi itu gimana? Nyanyiin terus sampai nemu handphone. Sama voice note ya kan ya. Sama banget. Nah, aku pernah punya cerita nih Aurelia. Ini sedikit sharing. Aku kemarin itu akhir tahun lalu alhamdulillah berkesempatan untuk ke Jepang. Oh, wow. Aku lagi di Jepang, di mana orang-orang tidak mengerti bahasa ini kan. Orang-orang semua ngomongnya bahasa Jepang. Aku lagi ngantri untuk bayar baju. Aku dapat sebuah melodi tiba-tiba nih dan lirik. Kayak orang gile gue kan. Nyanyi sendiri apa segala macam. Kalau di Indonesia aja atau di mana kan kayak oh ya udah orang ya cuek lah gitu. Tapi kan luar negeri yang kalau misalnya orang lihat kita aneh takutnya dalam hati mikir anjir gue dilaporin polisi, dideportasi, gue ntar dikira orang gila gitu. Iya. Aku lari. Jadi setelah beres. Jadi aku terus nyanyiin sambil aku bayar gitu. Dia bilang aduh, dia ngomong bahasa Jepang apa, aku lupa gitu. Habis itu aku bayar, sambil aku tetap humming, aku lari ke emergency exit. Lari ke emergency exit untuk voice note. Karena tuh kan di Shibuya rame. Aku ke emergency exit. Bodohnya saya, dari luar udah tertutup, tidak bisa dibuka dari dalam. Itu di Jepang, Aurelia. Kalau itu di Indonesia, masih bisa, tolong mas, gitu. Masa saya... Berarti ini effort untuk nulis lagunya tuh gede banget loh kayak dan sampai gitu. sekarang belum saya produksi lagu itu. Sumpah, kenapa? Karena itu kayak belum mood gitu. Aku juga gitu kayak belum mood diproduksi yang ini itu udah ditulis, udah ada lirik kayak belum gitu. Terus ya udah akhirnya aku sambil aduh gara-gara akhir-akhir ini lagi banyak nonton drakor jadi Korea di sini.
Tapi kayak akhirnya ada mas-mas gitu pakai seragam, dia masuk. Pas dia masuk aku langsung arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Dia kaget gitu. Keluarkan gitu. Manajerku udah tahu. Voice note ya? Iya. Karena kalau aku nggak gitu, kalau nggak nelfon voice note. Lagi kepikiran nada gitu. Dia udah tahu gitu. Oh ya udah melipir. Ngapain voice note ya? Iya. Tapi itu jadi memori banget sih. Nanti kalau misalkan si lagunya rilis, itu jadi cerita yang sangat-sangat berkesan banget buat lagunya nggak sih? Ya anjir. Ya Allah. Tapi suka ngerasa nggak Kak? Kalau misalkan kayak abis nulis lagu tuh kayak gitu, terus udah bikin voice note-nya, terus pas udah kayak 2 hari, 3 hari selanjutnya pas didengerin kayak, ini bullshit nih. Bullshit nih kayak begini nih. Apa nih, sampah banget. Ini nggak akan jadi nih. Enggak nih kayak gini. Gue mikir apa kemarin nulis lagu kayak begini. Persis kayak, aduh ini notasinya nggak banget sih. Ini gini. Tapi ujung-ujungnya ketika kamu mau mulai nulis atau mau mulai recording, kamu revisi banyak, ya nggak? Benar. Iya, sama. Benar banget sih. Makanya aku tuh kalau abis nulis kayak gitu nggak bisa sih kayak cuman ini lagu bagus nih, ayo kita jadiin, nggak bisa. Emang harus kasih dulu ke teman-temanku atau ke siapa, menurut kamu ini bagus dan potensial nggak ya? Kecuali ilusi. Kalau itu beneran pas duduk rekaman, terus Akbar langsung nanya gitarisku, lagunya kayak gimana? Kayak gini. Udah langsung jadi. Itu paling tidak masuk akal. Nulis hari itu, rekaman hari itu, mixing mastering hari itu jadi. Dan ilusi pun nulisnya aku waktu lagi mandi. Kebayang awal banget ide pertama itu lagi mandi. Emang toilet tuh sebenarnya, wah itu. Toilet tuh punya energi magis. Punya energi magis sih buat. Ya meskipun kita apalagi di Islam itu kan tidak boleh lama-lama di toilet kan. Tapi kalau lagi kepikiran ya kumahnya. Makanya itu si Mama juga jadi nyunda tuh. Ya itu naon tuh. Si Mama juga kan aku bilangnya, "Mah ini aku bikin lagu cuman kurang dari 1 hari." Terus si Mama nanya, idenya dapat dari mana? Tadi lagi mandi. Langsung itu diceramahinnya. Panjang sekali. Kabayang, Tante, kabayang. Saya juga sama. Ya Allah. Oke. Paling satu pertanyaan terakhir mengenai Aurelia gitu. Kamu pernah nggak ngebayangin karena kamu orangnya sangat-sangat dekat sama musik nih, bakal bermusik sampai kapan sih titiknya? Gitu? Aku tidak pernah memikirkan titik akhir aku bermusik akan kapan dan gimana sih, karena sampai sejauh ini aku bermusik karena diri aku sendiri, karena emang aku jatuh cinta, aku ngerasa jadi diri aku sendiri banget itu ketika aku bermusik dan ketika aku tampil di atas panggung itu adalah aku yang sesungguhnya. Jadi sampai saat ini aku nggak pernah mikirin kapan titik terakhir aku bermusik sih, karena maybe I will lost myself kalau aku berhenti bermusik. Jadi I never think about it. Karena ini nyambung sama last statement aku dan last question. Kamu tahu BTS nggak? Tahu. Aku tuh ada satu lagu dari BTS yang aku suka banget, judulnya Black Swan. I know. Tahu kan? Yes. Suga tuh di situ ada nge-rap. Aku barusan nulis aku baru tadi pagi aku nulis di story aku. Kayak ngerimain lagi sebetapa top tiernya si lirik-lirik buatan Suga gitu kan, buatan RM juga. Akhirnya ketika kita lost our love to music gitu ya, kita falling out of love for music, itu tuh first death-nya kita sebagai musisi. Makanya itu sangat resonance banget sama semua energi kamu soal musik tadi. Jadi aku harap one songwriter to another, one artist to another, please jangan hilang semangat itu. Itu harus dijaga terus. Betul banget. Itu dia. Karena itu yang jadi semangat kita untuk terus berkarya dan jadi diri kita sendiri. Nice. Oke, Aurelia. Yes. Jadi aku mau sedikit ngasih surprise buat kamu. Wow. Surprise-nya adalah aku dapat beberapa kabar burung tentang Aurelia. Bahwa Aurelia tuh gini, kita si burung-burung itu. Sekaligus kita cek apakah saya dibohongin sama burung-burung ini, fitnah atau fakta bersama Aurelia. Yang pertama. Ini langsung vibes kursinya tuh langsung panas langsung gitu loh. Anget deh, kursi panas. Juga mau ditanya apa nih. Yang pertama, mengenai musik dulu deh. Aurelia ini pernah ikut lomba band, terus nangis karena ngerasa suaranya jelek padahal dia juara 1. Kumahai, kamu juara 1 teh berarti alus.
Aku tuh memang, wah ini tuh emang PR aku banget ya. Manajer gue tuh tahu banget. Emang aku tuh tiap abis manggung, kalau aku ngerasa ada kesalahan apapun itu dalam vokalku atau apapun, aku tuh bisa overthinkingnya gila banget. Karena aku cukup perfeksionis kalau di atas panggung. Itu penyakit sih sebenarnya buat musisi. Yang kayak musisi kan maksudnya kayak ya udah kita perform, kita menghibur orang kan, harusnya kayak gitu. Tapi aku tuh kadang-kadang terlalu perfeksionis. Jadi itu bikin aku stres sendiri gitu. Terus ya itu fakta sih. Berarti betul. Kabar burungnya benar. Itu fakta sih. Terus beres-beres itu, kan beres-beres aku main nih, langsung apa namanya? Wah, aku banyak ngomong banget ke teman-temanku. Aduh, tadi gimana ya? Aduh, tadi blablabla. Oh, kamu ngecek? Iya, aku ngecek. Tadi gue gimana sih? Blablabla. Karena salah lirik waktu itu tuh. Yang paling krusialnya salah lirik dan aku bawain Could It Be Raisa, which semua orang tahu dong lagu itu. Jadi sangat-sangat jelas. Terus kayak aduh gimana ya. Terus ya udah pengumuman tuh juara 1. Tapi abis itu aku masih kayak ngerasa soalnya kan kalau lomba band tuh secara keseluruhan kan, bukan cuman akunya doang kan. Jadi walaupun juara 1 aku masih tetap ngerasa kayak ini bisa jauh lebih baik daripada ini sebenarnya. Aku boleh ngasih satu cerita penguatan buat kamu nggak? Oh boleh banget dong. Aku salah lirik di TV. Live. Nice, Raffi Andika. Nice. Aku salah lirik di TV. I can't imagine kalau aku ada di posisi itu. Ya, itu makanya. Apa namanya? Kamu overthinkingnya, pasti tenang aja, ada orang yang pasti akan mengalami hal yang lebih malu-maluin. Jadi kamu tuh bisa merasa kayak oke, ini belum seberapa kok. Gue pasti bisa melewati ini gitu. Ini sedikit cerita penguatan sekaligus pembuka aib ya. Ada di YouTube. Kalian gak usah cari TV yang mana. Aku nyanyi lagu aku sendiri. Aku yang nulis sendiri. Aku yang salah lirik sendiri. Lagu sendiri lagi. Lagu sendiri. Gara-gara waktu itu aku overwhelmed sama penontonnya yang sebanyak itu dan shouting my name gitu yang go. Tar dulu nih. Terus aku langsung lirik ke basis aku yang ngerti juga, dia kayak terus. Nah udah seterusnya terus, apalagi terus cover lagu orang juga sempat beberapa kali gitu. Sampai akhir tetap aman lah alhamdulillah gitu. Tapi di lagu pertama di intronya aku salah lirik. Itu luar biasa. Dan sama aku juga cukup perfeksionis. Aku juga cukup ngelihat situasi apa segala macam. Tapi aku juga pernah bilang ke salah satu teman aku namanya Enjan Rizwan Fadila. Aku pernah bilang ke dia gini. Mungkin ini juga berdampak ke kamu. Perfeksionis dan overthinking itu nggak apa-apa kok. Sangat nggak apa-apa. Karena apa? Itu sebuah kelemahan yang akhirnya bisa menjadi sebuah kekuatan. Karena kita jadi tahu, oh tadi gue salah di sini. Nextnya gue nggak boleh melakukan hal yang serupa gitu. Kita jadi belajar dari apa yang kita alami di masa lalu. Tapi hati-hati untuk tidak overthinking berlebihan. Karena itu bisa memakan energi kamu. Betul banget. Gitu. Ini memotivasi banget dan langsung membuka pandangan saya loh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, tadi bener ya berarti ya. Nangis. Lanjut. Ngomongin lomba-lombaan nih, audisi. Tahu arahnya kemana nggak? Curiga sih, sebenarnya gue punya kecurigaan tersendiri sebenarnya. Anda tahu biskuit yang namanya biskuat? Wah, ini manajer gue nih. Burung. Burung. Ada burung gitu. Burungnya berkicau. Katanya Aurelia ini pernah ikut audisi biskuat Semua Bisa Jadi Macan dan pernah bikin jingle biskuat. Aduh, fakta sih. Dia lemes. Aduh, ini tuh aku nggak pernah, pokoknya setiap aku ada di lingkungan yang baru, entah itu masuk kuliah lah, atau aku nggak pernah membongkar cerita aku pernah ikutan biskuat. Masih ada di YouTube, boy. Iya sih ada di YouTube, Ya, ada di. Masih ada, lihat aja. Oh iya ada. Oh iya. Karena itu aku suka. Aduh. Tonton bagus. Iya bagus, kamu berkarya dari sejak dini gitu. Ini tuh kayak aku nggak pernah ngebocorin, tapi semua orang tuh pasti tahu, pasti kayak ketahuan gitu. Bingung gue juga kenapa bisa terjadi. Ini juga Kak Bawi nih, manajerku, tiba-tiba kemarin beberapa hari yang lalu. Inian ya, kemarin aku lagi coba ngeblasting video showcase kamu nih Rel ya.
nyari nama kamu, tapi kok tiba-tiba menemukan video Biskuat ya? Tiba-tiba kemarin ngomong kayak gitu, coba. Ternyata dia bongkar di sini kayaknya ya. Bukan burung sih ini gue ya. Anjir lucu banget. Jangan-jangan sangkatan sama Alif ya? Enggak ya? Alif Iya mana kan? ya? Sama Alif bareng. Bareng ya? Satu audisi ya? Tapi waktu itu masih kecil, belum kenal. Ada, jadi dia tuh session player di Bandung. Alif, dia main keyboard. Kalau pernah make session di Bandung pasti tahu Alif gitu. Oh, nah gitu dia itu saking bangganya tapi malunya sama si Biskuatnya, dia pin di Instagram paling atasnya. Sumpah. Iya, tapi kalau dibilangin gitu malu. Nah, maneh pin lip. Akulah. Tapi aku juga merasakan itu sih, somehow kayak aku malu nih, aku pernah ikutan Biskuat, tapi somehow juga kayak bangga juga gitu. Gue pernah ikut Biskuat loh. Ini audisi legendaris loh soalnya, jadi kayak Iya. somehow tuh malu, tapi ya bangga juga sih. Ini sangkatan sama itu nggak yang diam. Iya. Iya itu. Iya. Iya kan? Diam. Fun fact-nya, sebenarnya kan aku bilang di video itu tuh, aku menciptakan laguku sendiri. Sebenarnya itu tuh aku tidak menciptakan sendiri, itu tuh laguku. Aku udah punya guru nyanyiku waktu itu bikinin aku lagu. Tapi di otak aku waktu itu adalah aku tuh pengen ikutan audisi untuk nyanyi. Jadi aku tuh ngiranya bukan buat penata musik, buat bikin lagu sebenarnya. Aku tuh nggak tahu kalau Biskuat ini sebenarnya audisi buat pembuatan film. Secara keseluruhan itu tentang film. I don't know. Aku nggak tahu. Aku taunya adalah penata musik. I know about music. Jadi aku punya lagu, aku bakal nyanyiin lagu ini. Tapi si kayak kru acaranya bilang, tapi ini bukan tentang nyanyi, ini tentang bikin lagu. Terus aku kayak, oke, kalau gitu aku nyiptain lagu sendiri. Gitu jadi sebenarnya bukan aku yang Ya Allah. tapi aku yang nyanyiin memang dulu. Aduh ya Allah anjir. Allah. Begitu. Kalian zoom in ke ekspresi dia waktu tadi cerita ya. Kalian lihat ekspresi dia waktu cerita, itu bener-bener pure dari hati tuh. Unek-unek dia selama ini dikumpulkan, dia tuangkan di sini. Ini baru aku keluarin di sini sih. Terima kasih. Belum pernah aku sampaikan di tempat yang lain. Terima kasih. Kita move dari berbiskuatan ini ya. Jadi Aurel ini pernah, kamu luar biasa. Apa nih? Kamu pernah ngakak di atas stage pas bawain lagu. Apalagi soalnya gitarisnya jatuh kelilit kabel. Fakta. Itu fakta. Tertawa di atas penderitaan orang lain itu memang kadang-kadang menyenangkan. Apalagi teman kita sendiri. Itu nggak expect banget. Iya, soalnya pernah nggak mengalami kayak gitu tiba-tiba? Bener, pernah. Ada hal konyol terjadi sama playermu di atas panggung tuh. Pernah nggak? Player kayaknya, dia miss beat solo. Terus pas gitu. aku lagi present, aku langsung nahan diri buat nggak ketawa. Gara-gara dia udah pede tuh, dia pede banget. Tiba-tiba pas set main gitu, dia miss beat. Aku langsung, Ya aku langsung kan? liat belakang gitu. Gak bisa ditahan kan kalau udah Iya. kayak gitu. Apalagi waktu itu dia jatuhnya gara-gara kelilit kabel. Dan itu tuh lagi bagian part dia mau solo. Jadi makin kayak, ini konyol banget ini. Anda kenapa sih? Akbar tuh, kerjaannya Akbar. Oh, Akbar. Akbar, ya. Bar, kalau ada Si masalah Akbar. cerita-cerita, Bar. Jangan dipendam sendiri, apalagi malah salto pakai kelilit kabel segala. Jangan, Bar. Lagi manggung nih, Bar. Baik, bener ya tadi ya? Benar. Selanjutnya. Nyiptain lagu galau, aku pamit nulis sendiri. Merasa paling tersakiti pada zaman Aurel SMP. Fakta. Itu fakta. Aku tuh nulis, aku pamit tuh lulus SMP. Juga bingung sebenarnya. Anak sekecil itu bisa dikasakitin sama Anak siapa? sekecil itu menulis lagu galau. Makanya loh. Iya. Anak SMP nulis, aku pamit, aku pergi, dan mungkin tak kembali. Itu kan aneh banget. Ada apa dengan kisah cinta kamu selama SMP dulu? Seperti biasa, cinta bertepuk sebelah tangan. Iya, jadi dia begini, yang ini enggak gitu. Jadi enggak kayak begini, tapi enggak ini gini, doang. bener. Iya. Gitu ceritanya. Baik. Berarti ngalamin zaman-zaman emo ya, zaman emo face gitu ya. Yang hujan gitu ya, terus diem, termenung, dengerinnya baby don't talk to me gitu. Jangan-jangan ya, soalnya saya itu begitu. Saya buka kartu aja. Saya pernah begitu dulu di warnet. Oke, tapi seunik-uniknya hidup kamu, aku mau ngajak kamu untuk main sesuatu yang lebih unik lagi. Oke, apa tuh? Namanya adalah This or That.
Aku punya beberapa pertanyaan dan di dalamnya ada 2 pilihan. Kamu tinggal pilih yang mana. Dan pertanyaan-pertanyaannya cukup unik sih. Tapi apakah seunik cerita hidup kamu? Kita coba ya. Harus dijawab cepat atau kayak boleh mikir dulu gitu? Boleh mikir tapi paling maksimal 1 detik. Wah, itu jawab cepet ya kayak gitu ya. Enggak, kamu boleh mikir sebentar. Oke. Yang pertama. Yes. Mengorbankan diri sendiri atau mikirin diri sendiri? Mengorbankan diri sendiri atau mikirin diri sendiri? Mikirin diri sendiri, I think. Boleh tahu alasannya kenapa? Karena kalau udah mikirin diri sendiri tuh pasti kayak langsung tahu konsekuensinya akan seperti apa, terus kayak plus minusnya tuh apa kalau mikirin diri sendiri. Jadi kayaknya kalau udah memikirkan diri sendiri tuh bisa lebih wise terhadap diri sendiri aja sih menurutku maybe. Luar biasa Aurelia. Itu jawaban wise-nya ya. Jawaban sederhananya adalah kalian pernah lihat iklan pesawat nggak? Pesawat apa tuh? Yang apa namanya safety. Oh iya. Selamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Iya itu dia. Memang sebenarnya itu benar. Kalau kalian jadi kayak kalau di Islam kenapa kita harus kaya? Karena kita membantu orang lain. Kenapa betul. kita harus sehat? Karena dengan sehat kita bisa menghasilkan karya-karya. Yes, benar. Gitu. Jadi benar nih pilihannya. Benar ya pilihannya ya. Tidak ada yang benar salah, tapi ini untuk kondisi Aurelia lebih benar. Ya, oke. Selanjutnya. Nah, ini karena lagu-lagu dia ada yang begini harus ditanya nih. Oke. Sound yang modern atau yang 90s? Ini lebih ke kayak aku sukanya atau aku ingin bermusik seperti apa? Bebas. Interpretasi kamu. 90s sih. Kenapa tuh? Gak tau, aku yang belakangan ini lagi dengerin banget lagu-lagu lama kayak Keisha Cole, Boyz II Men, kayak gitu-gitu lagi aku dengerin banget. Terus emang aku menikmati, emang catchy banget sih lagu-lagu 90s, terus yang emang nempel banget di kepala aku. Jadi aku sedang jatuh. Emang kalau misalkan dengerin lagu aku pun ada juga unsur-unsur kayak 90s-nya di Langkah Ragu, terus di apalagi juga masih ada sih unsur drumnya gitu. aja yang intronya Pandai Bicara itu tuh bukan drum modern kayak kalau kita ngomongin gini deh, ada satu musisi favorit aku namanya Jesse Barrera. Dia tuh juga soul 80s 90s gitu kalau misalnya meskipun dia modern, dia tuh gabungin element of new and old dia bilang. Jadi drum-drumnya tuh, nah itu kamu make soundnya mirip di sini ada di Pandai Bicara. Iya. Jadi emang aku ngerasa emang terinfluence banget sih sama music 90s. Catchy and I love it. Terus emang groovy juga. Betul. Yang emang aku tuh ngerasa itu salah satu poin yang ingin aku tunjukkan dalam karya-karyaku, groovy-nya. Apalagi ketika aku lagi manggung, itu emang groovy-nya banget yang pengen aku dapetin. Dan emang ternyata musik-musik 90s lah yang bisa mendukung keinginan aku itu. Gitu sih. Oke. Nah itu dia, unik ternyata kan. Seunik kisah hidupnya. Selanjutnya. Proses kreatif yang spontan atau terencana matang? Spontan. Oke, tadi udah disampaikan spontan, juga. Iya. Udah, ketahuan umurnya, terus. Ketahuan umurnya. Anda memang iya gitu. Tidak terpikirkan juga, tidak terkonsep juga, tapi ketika lagi pikirin jadi nggak bisa lepas gitu. Iya, betul, kayak gitu banget. Aku karena kalau terlalu terkonsep tuh kadang-kadang suka jadi beban kalau aku. Jadi kayak kalau lagi berkarya gitu ya, jadi kayak ini harus kayak gini. Aku kalau misalkan lagi nulis lagu buat soundtrack kayak gitu. Tapi emang beda sih ya. Ya, emang beda. Jadi ya aku lebih suka yang spontan-spontan aja lah. Iya. Udah. Saya tahu kamu sebagai perwakilan ibu-ibu di sini pasti pinginnya. Nah, ini perwakilan. Kalau ini perwakilan warga senior, usia senior. Usia senior. Iya. Tadi Mas Bowo bilang apa? Seniornya kan? Iya, ini senior jauh. Oh, senior jauh ya. Selanjutnya, dark jokes atau dead jokes? Aduh, susah ya. Ya Allah. Kok susah? Dark jokes aja deh. Dark jokes aja. Aku tuh kayak kadang-kadang suka kalau jokesnya terlalu dark jokes atau ini kan? Dead jokes. Bapak-bapak gitu. Iya, aku lebih ke
Dead jokes deh. Tadi dark jokes. Dead jokes deh. Dead jokes. Kadang-kadang tuh aku kalau misalkan kayak emang jokesnya nggak lucu, aku tuh nggak bisa maksain ketawa kadang-kadang, tapi nggak enak sama orang yang ngejokes ya gitu loh. Kamu tuh nggak enakan ya? Iya, nggak enakan. Coba satu Pak, silakan Pak dipraktikkan. Dead jokes, jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak coba. Saya ini apapun jokes bapak-bapak. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ada satu negara yang semuanya warganya suka dance pogo. Dance pogo. Dan Spogo. Ya. Ada negara. Ya. Negara apa? Negara apa itu? Dan Spogo. Ya, suka Itu pogo. tadi. Pogo, ya kan? Pogo. Aduh, negara apa ya? Bukan Mosing dong, beda Negara apa dong. coba? Kan Tapi Mosing kan Apa ya? iya. Afrika. enggak salah. apa? Alaska. Kenapa? Alaska. Jambu. Iya. Ska. Ya, nggak nyambung. Aku tadi mikir dulu. Alaska. Kalian tahu rasanya udah ngejokes capek-capek udah mikir effort orangnya nggak nangkep sih. Apa Pak Dias tetap Pak Dias tetap yang terbaik untuk kami, tetap yang terbaik. Tapi nggak apa-apa, ini cukup lucu. Gila. Kalau dead jokes tuh masih bisa diketawain. Iya. Kalau dark jokes tuh kadang-kadang Mau ketawa takut ya? Iya gitu. Iya kan? Vokal, riff yang rumit atau hook vokalnya simple tapi memorable. Hook simple memorable sih buat aku. Kenapa tuh? Karena hook simple yang memorable itu bisa lebih gampang ditangkep sama orang. Terus emang khususnya buat aku pribadi, PR aku tuh masih sangat di riff sih. Dari bertahun-tahun aku les vokal, walaupun memang aku genrenya ada di R&B juga, tapi riff and runs tuh jadi salah satu PR yang sampai sekarang belum bisa aku taklukan. Jadi aku lebih karena aku belum terlalu bisa nih di riffnya, belum yang kayak semateng sejago itu. Jadi aku selalu mengandalkan di hook yang bisa simple tapi menarik dan memorable gitu sih. Salah satu hook simple memorable menurut kamu apa? Lagu apa? Salah satu hook simple yang memorable itu I think ya kalau sekarang itu di lagu-lagunya Sabrina Carpenter sih. Benar. Menurutku. Salah satunya. Karena itu benar-benar simple banget, notasinya simple tapi benar-benar kayak gak bisa keluar dari otak kita. Benar gak sih? Benar. Ya itu harus orang yang nongkrong di skenanya gitu, nongkrong di masa itu, nongkrong di teman-teman seperti itu baru keluar dia kayak gitu. Benar. Kalau menurut aku ada satu We Fell in Love in October. Oh ya, I know. You will be my girl. Gitu doang, tapi nyangkut gitu. Apa? Beyonce. Yang mana? Listen. Beyonce. Jangan Beyonce ya, biar selamat semuanya ya. Wah, ini pick up line paling bagus hari ini. Sumpah. Betul. Pick up line paling bagus hari ini nih. Bilang makasih ya. Coba tahu karir saya tiba-tiba besok ada di situ ya. Jangan seperti siapa? Amy Winehouse. Support. Aduh. Episode ini adalah salah satu episode yang paling banyak dipotong. Selanjutnya, video musik. Dramatis atau minimalis? Dramatis sih. Kenapa? Soalnya dramatis tuh malah jadi bikin, kalau aku ya, kan aku punya MV juga ya. Jadi bikin si inti dari lagunya tuh bisa lebih tersampaikan aja menurutku kalau dramatis, terus kayak nontonnya seru aja, kayak lagi nonton short movie gitu kan kalau dramatis bagiku. Jadi kayak aku memilih MV dramatis deh karena lebih menarik untuk ditonton bagiku ya. Oke, secara kamu juga anak perfilman. Iya, betul. Oke. Satu pertanyaan terakhir untuk Aurelia. Oke. Oh, harus ini ya, beda ya. Harus lebih fokus gitu ya Harus pertanyaannya. lebih fokus dan lebih rapi, lebih mode host ya, karena dari tadi mode nongkrong. Aurelia, Ya. apalagi atau bahagiaku sendiri? Sebenarnya tidak boleh ya milih-milih lagu ciptaan sendiri.
Aku tuh kalau ditanya kayak gitu suka bingung sebenarnya, nggak boleh lo milih-milih. Jadi gimana jawabannya Aurelia? Apalagi sih? Apalagi? Kenapa tuh? Apalagi sih? Karena apalagi tuh aku ngerasa dari musiknya sendiri itu lebih nge-represent musik seperti apa yang pengen aku bawain ke depannya. Terus aku ngerasa vokalku sangat amat cocok di apalagi. Jadi aku salah satu masterpiece karya-karyaku sih memang kalau aku bisa milih satu karya yang paling aku suka tuh memang ada di apalagi. Gitu. Kalau bahagiaku sendiri itu karena emang sebenarnya aku ciptain buat soundtrack film pendek yang lagi dikerjain sama teman-temanku sama angkatanku lah, project Hima. Aku dipercaya untuk bikin soundtracknya. Akhirnya aku bikin liriknya based on script kan kalau itu. Itu beda. Iya, dan memang kalau kakak dengerin semua lagu-laguku juga itu salah satu lagu yang paling beda dari semua lagu-lagu aku. Tapi pada akhirnya nih walaupun aku nulis bahagiaku sendiri based on script, malah jadi aku ngerasa itu personal juga somehow. Aku ngerasa liriknya bisa mendeskripsikan perasaan tentang takut gagal, terus rasa kecewa, terus kayak ngerasa kayak semuanya gak berjalan sesuai apa yang aku pengen, tapi pada akhirnya kita harus bangkit lagi dan mencari bahagia kita sendiri gitu kan. Walaupun aku nulis itu based on script awalnya, tapi lama-lama makin sini aku ngerasa makin personal. Aku masih makin bisa relate sama liriknya gitu. Tapi kalau dipilih yang lebih merepresent diri aku sebagai musisi, aku akan milih apa lagi sih. Jadi itulah tadi kenapa apalagi yang dipilih dan itulah juga yang bikin kita harus tepuk tangan buat Aurelia. Thank you. Tepuk tangan semuanya. Story-nya unik, seru, menyenangkan, dan juga ternyata banyak hal-hal yang wow ya. Sedikit di luar dugaan ya. Sedikit membuat saya wow gitu, agak melek ya. Tapi gitulah Aurelia, terima kasih banyak kamu udah datang ke Chamber Talks. Sudah mengundangku. Sebelum kita berpisah, aku punya oleh-oleh. Wah. Jadi Chamber Talks dan Lenis Teras punya oleh-oleh karena kamu pastikan perjalanan dari sana ke sini ini ada oleh-oleh. Oh, thank you so much. Boleh dibacakan omanya nulis apa itu? Terima kasih. Tulisannya adalah ini lebih dramatis sedikit boleh ya bacanya? Oh, jadi PR buat editor ya. Maaf. Coba gimana? Oke, tulisannya Dear Aurelia, jangan risaukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tapi risaukan bila kamu tidak mampu mencintai seseorang dengan segenap ketulusan. Wow, dalam banget ya. Tapi aku seneng tahu dari tulisan yang ada di sini. Berarti apa yang aku coba sampaikan di lagu-lagu aku tuh tersampaikan dengan baik. Kayak ceritanya tentang bertepuk sebelah tangan bisa tersampaikan dengan baik. Lewat sini aku bisa percaya itu. Thank you so much loh, Lenis Teras. Karena karya-karya kamu memang sangat-sangat representatif perasaan-perasaan orang-orang yang merasakan hal serupa gitu. Dan itu kan jumlahnya banyak gitu, orang-orang seperti itu gitu. Jadi aku harap karya-karya kamu lancar terus, sukses terus. Amin. Semua yang kamu rencanakan, kamu sedang kerjakan dan akan kerjakan juga semuanya lancar-lancar. Amin, thank you so much. Dan sampai berjumpa di event-event yang lebih besar lagi nantinya. Amin, sampai berjumpa. Kalau dicek, kamu tuh sosial medianya di mana? Aku ada di Instagram di @aurelia_azahra double Z. Di TikTok juga ada di Aurelia ZHRA. Dan di YouTube bisa langsung dicari Aurelia Azahra. Tuh. Dan jangan lupa tadi di TikTok ya, itu ada satu lagu yang tadi kita sebut, itu bukan lagu dia, ya. Pokoknya kalian bisa tahu yang mana. Itu bukan lagu dia. Jangan lupa streaming semua karya-karya Aurelia di semua streaming platform dan request di radio kesayangan kalian biar chart nomor 1 seperti yang tadi gue bilang. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa di komen cerita-cerita siapa tahu ada cerita-cerita dari Aurelia yang relate sama kalian. Dan jangan lupa tadi ya check out semua sosial medianya Aurelia. See you guys on the next episode. Peace. Bye.